ketemu lagi sama Poinsan. Sesuai thumbnail kita, kali ini kita masuk ke lore game Arena Breakout. Disclaimer dulu, untuk setiap cerita yang Poinsan sampaikan, ini diambil dari lore-nya Arena Breakout Mobile dan level Infinite. Terus, untuk ceritanya bisa berubah-ubah ketika update season ya, karena memang alurnya ini maju mundur. Kalau salah ngurutinnya, ini bisa jadi plot hole soalnya. Sementara ini kita bahasnya dari season 1 sampai season 7 awal dulu. Sebelum mulai ceritanya, putar dulu dong intro game dari Arena Breakout. Sejarah Kamona. Jadi dari ofisialnya itu bilang kalau dunia itu sedang jatuh ke dalam krisis Sumek. Dimulai dengan adanya perang antara dua negara besar, yaitu negaranya Tefila sama negara Kolom, yang menyeret Kamona ke dalam perang sipil. Jadi Kamona ini pecah jadi dua bagian ya, menjadi bagian utara dan bagian selatan. Perang ini tadi disebut dengan North-South Conflict. Kemudian, konflik ini ditengahi oleh Komite Sumek atau PBB-nya yang ada di sana, yang membuat kedua belah pihak ini gencatan senjata sementara. Tapi, ternyata Komite Sumek di sini melakukan psyops dan menyebarkan propaganda bahwasanya perang sipil itu telah berakhir. Jadi perangnya di sini diakhiri hanya secara publik saja gitu, dan tentunya masih terus berlanjut. Kemudian setelah beberapa tahun setelah perang sipil di Kamona ini berakhir, negaranya benar-benar hancur menjadi tanah tak bertuan, dan sekarang ini disebut dengan nama Dark Zone atau zona gelap. Siapakah kita sebenarnya? Jadi di awal game itu kita akan mendapatkan kontak pertama dengan si Joel Garrison. Training pertama dari dia, terjun langsung ke Dark Zone, dan di situ operasinya benar-benar gagal total karena kita kena ambush sama Ajax. Dari sini kita bisa menyimpulkan MC itu merupakan seorang operator, atau kita bisa bilangnya PMC swasta yang siap untuk menerima tugas dari siapapun asal kita dibayar. Dan operator di sini menurut Poinsan ya, itu merupakan karakter yang anti-hero gitu. Mereka itu kan nggak segan-segan membunuh sesama operator, menjarah rumah-rumah penduduk di Dark Zone, kadang nyamar jadi militan, kadang juga malah menjadi pengkhianat antar faksi. Tapi karena di sini kita merupakan PMC swasta, jadi yang kita pegang prinsipnya adalah profesionalitas terhadap misi yang dipegang. Oke, kita lanjut ke first chapter. Situasi setelah perang utara selatan berakhir. Ini cakupannya dari season 1 sampai season 2. Tapi sebelum itu, coba kita tonton dulu deh trailer season 1-nya yang fokus ke bos area Farmland Ajax. Yeah, go on. Don't waste your breath. Shit. The bastards came, guns blazing, and they expect us to bow down? This? What you're fighting for? Here's my answer. A bullet! I fight you tooth and nail! Are we gonna let them leave fully loaded? No! Let them come if they dare and pay with their lives! Let them see our anger! Feel our pride!
show them who Kimona really belongs to. I will fight for her until the end. Jadi setelah perang North-South konflik berakhir, panglima militer yaitu Renoir mundur ke daerah Marulos dan menduduki Armory. Tapi entah kenapa ya, di sini Renoir itu disebut pemberontak dan juga orang buangan. Nanti kita bisa bahas lebih dalam lagi ini karakter di chapter 3 season 6. Gudang senjata atau armory, dulunya itu ada di bawah kendali front utara. Selama konflik utara selatan, Ajaklah yang menjaga tempat ini selama berbulan-bulan. Dan setelah Renoir itu kembali, Ajak diperintah untuk mengambil alih farmland atau tepatnya di Arbor Motel ya, karena tempat ini adalah garis depan dari Kimona. Kemudian di season satunya, kita juga dikenali dengan 2 map lainnya yang include dengan bosnya, yaitu ada map Northreach dan Valley. Jadi Northreach itu terletak di utara kota Onotos. Dulunya ini adalah tempat wisata, tapi setelah jadi Dark Zone, tempat ini itu dikuasai oleh militan. Di sini ada juga satu bos area, yaitu si Fred Lee atau Forestman. Tapi di sini dia itu belum benar-benar mengambil alih hotel ya, dan menguasai wilayah sepenuhnya dari Northreach. Beda dengan bos-bos lainnya gitu. Si Valden itu sampai bilang kalau Fred merupakan yang terlemah dari para kelompok bos. Tapi walaupun begitu ya, ketika Fred ini udah pegang SVDS, dia itu jadi satu-satunya bos loh yang punya aimbot di luar nalar. Map Valley. Jadi Valley itu kan lembah yang terletak di tepi laut Florambino. Nah, menurut informasi dari Thomas, waktu perang sipil terjadi, di sini adalah tempat strategis yang diduduki oleh berbagai faksi itu. Dan akhirnya diambil alih oleh Dos Antoni, yaitu seseorang pemimpin gangster dari Antonio family. Nah, setelah 4 bos tadi itu pegang wilayah masing-masing, mereka akhirnya memutuskan untuk ketemuan di Northreach Hotel. Dulunya event ini ada di bulan 4 2023 kalau nggak salah ya, dengan nama Northreach Summit. Bos yang datang itu ada 4, ada Renoir, Ajak, Dos, sama Fred. Pertemuan ini itu membahas banyak poin, seperti mulai dari perlindungan, strategi yang akan mereka ambil ke depannya, suplai persenjataan, banyaklah intinya yang mereka bicarakan. Tapi pada akhirnya mereka memutuskan Renoir itu menjadi pimpinan dari para bos. Nah, setelah itu ada kejadian pencurian kotak emas dari kliennya Garrison. Di sini kita dikenalin dengan satu bos lagi yang namanya Porero. Dia juga yang maling kotak emas ini. Dan waktu event Manhunt ini, itu lokasinya ada di Valley ya. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya Porero itu ada kaitannya sama Dos. Biar lebih paham siapa itu Porero, kita tonton dulu deh backstory dia di trailer Like in the Views. Hurry up. Keep moving. Hurry up. Sir, got something over here. Always something. It's about time to put a bad dog down. Hurry! Over here! We need backup! Anybody with That's all we got, riot control! Where are the others? Get back! Get back! Go back to your cell! We can't keep this up much longer, Esteban. Just Porero. I'm not counting on him. That piece of shit is all talk. Hurry up! According to reports from the front line, the assault forces of the Southern Army have already taken most of Marlos. 48 hours ago, there are still sporadic clashes ongoing. Nearby residents... My people were reassigned last week, and now you're saying that's my problem?
Warden, reinforcements are here. If we don't get this under control, none of us are getting out of here! Resistance! Last warning! Back to yourselves right now! We open fire! Better hurry. Who knows how long they can last down there? The puppies are tougher than they look. I'm just worried about the... We got this. Yo, cut the power. You're with me. Don't panic! Hold position! Hold position! The hunt is on, hounds! Grace, don't give me a reason. The warden's in my control. Surrender now. That'll go easy on you. Esteban, tell your men to stand down. Mad dog! You know who's in charge here? You want to act tough? El Jefe Porrero. I haven't had a chance to thank you yet. Give that mouth of yours a rest. We're tired of hearing it. You really are a crazy fuck, huh? You'd be dead without me. That's right. I am the Mad Dog. What about you? Looking like a little stray to me. Fuck you! Put the gun down! Esteban's right. He's in charge now. You know how these things go. The last one standing is still standing. Esteban, you son of You have my gratitude. Now go to hell! Kita bisa lihat tadi dia itu kan diseret di waktu di akhir ya. Di situ ada dua kemungkinan yang terjadi. Bisa jadi penyelamatnya Porrero adalah DOS atau mungkin dari pihak White Wolf. Selanjutnya di season 2 muncul map baru Port yang berada di daerah Guyopas Bay. Di sini ada bos yang namanya Derwin Pan. Tapi sebelum kita bahas detailnya, biar lebih paham, kita tonton dulu Battle for Port Season 2.
disembarked our warships, ready to protect and serve. The enemy in the south are stuck fast. They won't dare move a half step north anytime soon. But some still doubt our worth. They pissed all over our sacrifice. So many of our brothers gone. Even our warship, the King, who fought with us through hell or high water, scuttled and shredded, rotting at the bottom of the sea. Took it for granted, all of it. They let Otter's gold get to their heads. Even thought it could buy our pride. No one ever asked what we wanted. Now we chart a new course through violent seas. And now, lads, we sail! Darwin ini tadinya adalah seseorang kapten angkatan laut di Front Utara. Dia sangat bangga dengan fakta kalau dia itu bergabung dengan angkatan laut. Nah, ini itu alasan kenapa kok Darwin ini bisa berjuang di Guyopas Bay dalam waktu yang cukup lama. Tapi, setelah komandan klan kedua itu meninggalkan Front Utara, ada seseorang kapten yang namanya Carl, yang jabatannya itu ada di atasnya Darwin. Dia memutuskan untuk menenggelamkan kapalnya The King atau Polaris yang sedang dalam perbaikan. Dan dia juga memerintah Darwin gitu untuk kembali ke utara bersama semua orang. Tapi di sini Darwin langsung menolak ya, karena dia merasa terhianati dengan penenggelaman kapalnya The King. Akhirnya dia membunuh Kapten Carl dan mengambil alih pelabuhan di Guyopas. Oh iya, di pelabuhan Guyopas ini juga merupakan asal dari senjata-senjata faksi yang beredar di Dark Zone. Karena ada salah satu kontak kita, si Rodriguez, punya bisnis black market dan menjalin hubungan dengan berbagai faksi. Lanjut chapter 2, konflik antar faksi yang memperebutkan sebuah penelitian dari Tolan. Ini cakupannya season 3 dan season 4 ya. Sebelum itu, karena ceritanya di sini memang cukup kompleks dan rumit, kalian harus tahu dulu tuh organisasi dan karakternya itu pada ikut ke faksi mana aja sih. Jadi biar Poinsan siapin bagannya dulu ya. Gini-gini, kan ada dua kubu ya. Kubunya itu kan kubu utara sama selatan. Sesuai sama namanya North-South Conflict. Kita mulai dari kubu utara dulu. Di sini ada negara Tevila. Negara ini juga punya mediator di Kamona yang namanya Valden. Mereka juga punya MNST atau Ministry National of Tevila. Ini adalah sebuah kementerian atau sebuah faksi yang muncul setelah North-South konflik itu berakhir. Di kontak kita ada namanya Andre. Dia itu salah satu menteri senior di MNST. Dan faksi ini punya pasukan yang namanya White Wolf, yaitu kelompok keamanan Tevila dan anak perusahaan GRSX Security Service. MNST juga bekerja sama dengan beberapa bos map, di antaranya ada si Fredly, ada Dos, dan juga si Porero. Kemudian ada juga afiliasi dengan Korps Pengawal Kamona, yaitu si Renoir dan Ejek. Kemudian dari kubu selatan ada negara Kolom. Mereka ini punya mediator di Kamona namanya Thomas Edward. Negara ini juga punya intelijen atau faksi yang namanya CDIS, Kolom Defense Intelligence Service. Salah satu intelijennya itu namanya Kayla yang ada di kontak kita.
Dia itu yang bertanggung jawab sebagai komandan dari Squad Kurd. Jadi Squad Kurd itu terdiri dari 3 regu yang dipimpin sama masing-masing bosnya, yaitu si Kurt William, Bernard Martin, sama Rolf Schneider. Kayla juga itu yang mempekerjakan Squad Abyss yang dipimpin sama Hiket. Nah, di bawah naungan CDIS ada Black Gold Universal, yaitu sebuah perusahaan konsultasi keamanan swasta yang didirikan di Kolom. Garda depannya itu dipimpin sama Randall Fisher. Oke, udah paham kan sekarang tentang orang-orang dari kedua faksi tadi? Jadi sudah saatnya kita bahas mengenai histori dari stasiun TV yang ada di Kamona. Dulu waktu Komite Sumek menengahi North-South konflik, mereka itu mengambil alih tempat ini dan menggunakannya untuk mengumumkan ke publik bahwa perang sipil telah berakhir. Terus sebelum pergi, mereka itu memerintahkan sebuah organisasi bernama Tolen untuk melakukan sebuah riset dan penelitian dari bioweapon. Ini nantinya ada kaitan dengan Project Gungear ya. Organisasi ini menyewa White Wolf GNSG dari utara untuk menjaga dan melindungi penelitian mereka. Singkat cerita, informasi ini bocor ke telinganya CDIS. Jadi, akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim Black Gold Universal dan Squad Kurd di bawah komandonya si Kayla untuk mengambil alih data penelitian yang ada di TV station tersebut. Sekarang kita lihat langsung aja deh kejadiannya lewat season 3 Enter the Vault. I didn't have much choice. At least I kept a roof over my head here, but food on the table. Why are you here? Take this. Lieutenant's orders. Wolfden, we got the situation here. Something's up. I think we got trouble. Entrance clear. Moving to the rendezvous. Intruders! Through the main entrance! Go for backup now! Move the hallway! Let it be open! Pressing fire! Hang in there! Reloading! Clark! Clark! We're in that asshole! Reloading! Turn it down! Just do your fucking job! All units, move up! Eat shit! Get down! Keep moving! Quit playing with your food for fuck's sake! Why didn't I take you out? We're in position at the east entrance. The power's back. Need time to break in. Emergency services are on the scene. Any unrelated You said there's nobody here. Now stop, boys!
setelah kita tonton tadi, belum ada bagian pengambilan datanya kan ya. Ternyata data penelitiannya itu udah diambil sama seorang operator yang menyelinap ke TV station. Terus, datanya itu dibawa kabur ke pelabuhan yang ada di Guyopas. Nah, di sini, data-data tadi itu dipisahin ke beberapa disket, terus disebar gitu ke beberapa area di port. Pasukan Black Gold dan White Wolf yang dengar berita ini langsung bergerak ke port dan saling rebutan data tersebut. Dulu nama eventnya itu Warring Faction. Jadi pada akhirnya datanya itu berhasil diamankan oleh pasukan White Wolf. Intinya si DIS itu berhasil menduduki dan juga mengambil alih TV stasiun, tapi gagal dalam mendapatkan data penelitiannya. Sekarang kita masuk di season 4, Into the Fog of War. Jadi setelah si DIS itu gagal mendapatkan data penelitiannya, terus mereka itu dapat info bahwa seseorang peneliti dari Tolen itu sedang diamankan di Northridge Hotel oleh South Camona Forest. Namanya adalah Dr. Mihailo, yaitu seorang ilmuwan yang mewakili Komite Sumek dan punya tugas di bidang R&D atau Research and Development. Jadi si Randall itu langsung kontak-kontakan sama sellernya. Terus berangkat deh COD-an ke Northridge. Dan di lain sisi, kebetulan si Fred yang sedang cari pangkalan baru, karena pasukannya memang mulai berkembang ya, tiba-tiba dia di-chat sama Thomas dan ditawarin lah untuk ambil alih hotel buat pangkalan barunya. Ntar dibantuin tuh sama Porero juga. Jadi jelas di sini Fred nggak punya alasan untuk menolak. Akhirnya terjadilah bentrok di sana. Langsung kita tonton aja kejadiannya lewat S4 War Into the Fog. The convoy has arrived at the hotel. Repeat, the convoy has arrived. Cut. You look like crap. It's the shitty weather, huh? This shitty weather is more reliable than our associates. The contract said they hired pros this time. Bros, in Camona, the only truth is bullet. B2 here. Convoy ETA in 10. D5, copy. Keep eyes on that convoy. Looks like Black Gold gear. Sniper team in position. Black Gold. Those freaks are everywhere lately. Call them precious cargo. You know how it goes. Like moth to a flame. Baggage confirmed. Load up! Brad's got the cheese. The die is cast. Colum and Tavella both want this guy. You must. Damn it! Get covered!
Move it! Take out the gunner! Try! Go! Go! Your turn, tough guy. Let's see what you got. Keep driving! We'll take the tunnel to the southeast! I know Ruby can get... Over here! He's in the water! Oke, setelah Dr. Mihailo itu diamankan oleh Porero, dia dibawa ke tempatnya DOS di Valley. Di sini DOS itu sebenarnya udah punya dua tawaran, yaitu dari pihak CDIS dan juga MNST. Tapi akhirnya dia itu memilih untuk memberikan Dr. Mihailo ini kepada pihak MNST, yaitu si Andre ya. Setelah deal, lalu Pak Mihailo ini dipindahkan ke farm dan dikawal sama si Porero. Andre juga udah kontak-kontak nyuruh orang-orangnya si Ejek untuk menjaga keselamatan tamunya kalau udah ada di sana. Di sisi lain, Kayla salah satu intel CDIS mendengar kalau si DOS itu mengingkari janjinya. Terus dia juga dapat info kalau Pak Mihailo ini dipindahin ke farm. Jadi dia langsung ngirim pasukan Black Gold Universal yang dipimpin sama Randall untuk membatalkan pengiriman dari Pak Mihailo ini ke tangannya MNST. Dan terjadilah farm confrontation antara Randall versus Porero. Tapi ternyata ada plot twistnya tuh. Pertempuran ini udah disabotase sama Project Evita. Jadi si Evita itu adalah sebuah kode name dari seseorang agen yang punya tugas untuk menemukan dan mengamankan Dr. Mihailo. Evita ini berpura-pura menjadi anaknya Mihailo dan meminta tolong Joel Garrison untuk menemukan ayahnya yang hilang. Makanya di awal game, Garrison itu ngenalin kita ke Evita duluan, karena biar kita yang handling tugas-tugasnya dia. Singkat cerita, Dr. Mihailo itu berhasil diamankan oleh Evita. Setelah mencapai tujuannya, dia sempat kirim surat perpisahan ke operator yang intinya melarang untuk menghubungi dia lagi. Chapter 3. Pelanggaran terhadap gencatan senjata dan pecahnya perang di zona gelap. Cakupan sementaranya ada di season 5, 6, dan 7 awal. Nantinya bakal poinsen update di setiap akhir season. Season 5 dimulai dengan pasukan selatan yang melakukan operasi pembebasan Kamona. Mereka ini mulai menginvasi bagian utara Kamona. Target pertamanya adalah tentara kemerdekaan di Marulos, yaitu si Ajax yang memegang kendali farmland garda depan pasukan utara. Banyak warga di sana yang memutuskan untuk pergi dari Kamona naik pesawat. Ini juga didukung sama Komite Sumek yang ngajak warga negara lain itu untuk membantu evakuasi Kamona secepatnya. Pihak CDIS yang diwakili sama Kayla memerintahkan skuad Abyss yang dipimpin oleh Hiket untuk mengambil alih distrik pertanian. Mereka ini menyerang dengan kombinasi serangan darat dan juga udara, sehingga berhasil gitu merebut beberapa tempat yang penting di Marulos Selatan. Ketika mereka sudah mendekati distrik pertanian, Renoir yang hanya mendapat sedikit kabar dari garis depan, ini segera memerintahkan Ajax untuk menarik batalion penjaga dan memperkuat pertahanan di gudang senjata. Kita tonton aja deh kejadiannya Abyss approaching. HQ here. Report enemy positions and numbers. The 2nd Brigade won't hold. They're coming in from the southeast railway. Get ready. They could attack any time. Numbers unknown. Pull the patrol out. Firepower.
guy? Haven't seen you before. Thanks, yeah. Just got back from the armory. Boss says the tensions are high. War might be coming. Those southern losers, they can kiss. Incoming! Incoming! Get down! Quick! Stay down! Get down! Grain train under attack! Repeat! The grain train center is under attack! Shots fired on the first floor. Back them up. Yes, sir. Sir, it's Abyss. Where's Ajax? Ajax wanted to tell you. Hecate and your little Abyss assholes! I know you're listening. You could not take the armory last time, and you will not take it today. So please, be my guest, and God will treat you well. The Southern Army ABC. We're surrounded! Setelah Ajax mundur, Hicket dan skuad Abyss ini kemudian menutup perbatasan utara dan menjadikan motel sebagai markas sementara dengan penjagaan yang cukup ketat. Nah, MNS yang geram mendengar pasukan selatan menerobos barisan gencatan senjata, mereka itu langsung mengirimkan bala bantuan yang banyak kepada Renoir. Nggak lama setelah itu, Ajax dapat perintah untuk melakukan serangan balik ke skuad Abyss, dan terjadilah FAM Counter Offensive, yaitu perang faksi di season 5. Pada akhirnya, si Ajax ini berhasil memukul mundur pasukan Abyss di Farmland. Di season ini juga kita dikenalin sama map baru tambang Elminar. Dulunya tempat ini tuh adalah suatu wilayah pertambangan yang sudah pernah mencapai masa jayanya. Setelah sumber dayanya habis, tempat ini tuh disewakan kepada mantan otoritas Camona untuk menahan tahanan yang ditangkap. Kalian ingat Porero? Waktu di penjara dulu tempatnya di sini, makanya dia itu jadi bos area di map main. Oh ya, kalau kita cek di Wikipedia-nya, ternyata bos di map ini nggak cuma satu loh, tapi ada dua. Satunya itu namanya Esteban. Dia itu adalah pemimpin geng dari Mad Dog yang pernah gebukin Porero. Esteban, you have my gratitude. Now go to hell. Season 6, temanya kambing hitam. Sebelum menyelam lebih dalam, kita perlu bahas dulu Operasi Blackout.
Nah, operasi ini tuh dilatar belakangi karena ada salah satu intel terpercaya dari pihak Kolom itu memberikan informasi tentang serangan yang kemungkinan akan datang dari gudang senjata. Ini bakalan menjadi ancaman bantuan kemanusiaan dari Sumek. Jadi pihak Kolom ini memerintahkan CASF atau Operator Pasukan Khusus Angkatan Udara Kolom dan Abyss untuk menetralisir ancaman tersebut. Nah, di operasi ini kita menjadi operator CASF dengan kode name Alpha 1, berangkat bareng Alpha 2 lewat jalur air. Sedangkan kelompok Abyss, yaitu si Bravo Stick 1 dan 2, itu lewatnya blokade timur di samping gas station. Operasi ini dikomandoi sama kode name Lightbringer. Untuk roadmap-nya, di awal kita menuju lumbung dulu, lalu menanam bahan peledak dengan controller jarak jauh untuk menghancurkan meriam anti pesawat di situ. Kemudian kita pindah ke pusat radar untuk menonaktifkan radarnya. Dan nggak lupa meledakan bom yang udah kita pasang di lumbung. Terakhir, kita nyusup ke armory untuk ambil kode kontrol dari rudal di lantai 2. Sayangnya kita dibegal sama Bravo Stick pas mau ekstrak. Kejadiannya kayak gini nih. All team, ready for extract. Heading to location, prepare for extract. Follow Big Red. Hawk 1, leave in airspace. All team, loaded and ready to extract. Fire team 1 extract, let's go. Fire team 2 confirmed for extract. Hawk 4, ready to extract. Don't blame me. Business is business. You're good. But it wasn't meant to end like this. A shame you'll miss Renoir's big moment. It was a pleasure. Until next time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salon. Pada akhirnya, kode controller rudal yang seharusnya diamankan itu malah dipakai untuk menembak pesawat bantuan dari Komite Sumek. Operasi pun gagal, dan Renoir yang pegang kendali di armory langsung menjadi kambing hitam di sini. Karena banyak banget kejadian di season 6 ini, kita akan pisahkan menjadi 4 bagian besar. Mulai dari kejadian setelah penembakan pesawat bantuan Sumek. Oke, masih ingat kan? Kita adalah karakter anti-hero yang siap melakukan apapun ketika dibayar. Nah, di sini kita itu menjalankan 2 misi sekaligus dari pihak Tevila dan juga Kolom. Kedua belah pihak ini sama-sama pengen tahu kejadian sebenarnya yang terjadi di armory. Mulai dari pihak Tevila dulu aja deh. Setelah kejadian penembakan pesawat bantuan Sumek, Valden ini minta kita untuk ngirim surat ke armory. Tujuannya minta klarifikasi dari Renoir. Nah, Renoir ini punya dalih kalau sistem pertahanan armory itu seharusnya nggak punya waktu sama sekali untuk ngunci pesawat bantuan. Selanjutnya, kita ngerjain misi dari pihak Kolom. Permintaannya ini datang dari Thomas. Dia itu minta kita untuk membunuh beberapa orang-orangnya si Ajax yang ada di farm. Tujuannya biar korps pengawal Kamona itu memperkuat pertahanannya di farm. Jadinya ada peluang untuk menyusup ke armory karena Renoir itu kan mengalokasikan pasukannya ke distrik pertanian. Thomas juga udah nyiapin intel dan jurnalis untuk menyelidiki dan mengungkap perbuatan Renoir di armory. Kita masuk ke fase 2, yaitu breakpoint. Di sini pihak MNST dan CDIS itu mendapatkan tuntutan dari berbagai pihak untuk melakukan investigasi dari tempat jatuhnya pesawat bantuan Sumek. Karena ada desas-desus yang mulai menyebar di tambang, menghubungkan penyakit serta perilaku aneh manusia dan juga hewan. Ini adalah efek samping dari barang-barang yang dimuat dari pesawat tersebut. Saat intel mereka menyelidiki bekas pesawat jatuh, mereka itu mendapatkan informasi adanya regen khusus yang punya sifat kontaminasi.
Jadi pihak CDIS dan MNST itu langsung kirim personel garis depan mereka ke lokasi pesawat jatuh di tambang untuk memperebutkan barang-barang tersebut. Dan terjadilah perang besar di tambang dengan nama Killing Field. Fase ketiga, Scavenger Starval. Di tengah-tengah perang antar faksi, Komite Sumek itu mulai menjalankan tahap 1 proyek Gingner. Isinya peluncuran proyek Baldur. Kita bakal bahas lebih detail tentang proyek ini nantinya kalau udah ada info jelasnya ya. Jadi proyek Baldur ini adalah proyek untuk meluncurkan roket dari daerah yang dikuasai oleh Komite Sumek di bagian utara. Roket ini mengirim persediaan tertentu ke orbit. Tapi kita bisa tahu nih, ini ada kaitannya sama penelitian dari Tolen. Karena dari logonya aja udah kelihatan gitu, ada icon roketnya. Pada peluncuran ini ada salah satu roket yang jatuh. Dan puing-puingnya itu menyebar dari distrik pertanian sampai ke tambang. Di fase keempat ada pengepungan armory. Kita tonton aja langsung perjuangan Renoir yang menjadi kambing hitam di cinematic trailer season 6. The Saigate City. Just don't tell Mom I'm in Marlos, okay? We're running out of time, and this might be our last chance. Get everybody and go. Colin needs something around this time. Please, I'm begging you. This is not my home. This is my home. I'm not going anywhere. The local armed forces in Kimona continue to expand, with plans to engage in armed assaults against Kolum citizens. Kolum National Security is calling on allies to take part in Operation Peacemaker to pressure the forces of... Where's our anti-tank? We're getting overrun! Coordinates locked and air support incoming. Get down! We got ripped apart. I don't have enough hands to count the casualties. They still talk about celebrity gossip on the news. Nobody gives a shit about Kimona. Hurry! Half an hour? We'll be corpses by the time you get here. We're running out of ammo. Friends, go support the east side. East! Support! It's a hand grenade and blast these assholes. Shit! Bunch of rats! Fuck! Cover fire! Leave no one breathing except my man on the second floor. Get back! BTR! HQ, we're under attack! We need air support! Tell them to pull back. Received. Fall back and regroup. Air support is on the way. What do you think he'll do? Sitting in the woods, shitting your pants, or dying on the battlefield with a purpose. Not much of a choice. Better to die a warrior, no? He's never been one to let honor cloud his judgment. For him, each and every soldier is family. And that's why he won't do anything rash. Unless he thinks he has the upper hand. My warriors. The least we can do for your sacrifice. To put you at rest. I've got a lock on me!
time no see, buddy. Take a load off, grab yourself a cup. Let's talk about how you can give Daddy a hand. It's not the first time, but it still hurts to admit it. I've been robbed. Get out of the truck, or I'll blow your brains out! I got some inventory that needs delivering, and naturally, you are the one for the job. You know I'll make it worth your while. Just one thing to keep in mind. As soon as you're out that door, you're on your own. I got some intel that might help. We got some spicy new toys smuggled in from Kolum and Sevilla. There's also this. I hear tell they sent in a new guy. Mysterious. Cold-blooded. I'd watch out for him if I were you. Oh, and Sumac is getting involved again. Setting up some kind of secure zone on the farm. Paying operators to go in and clean up supplies. I heard their prices are good, given that it's a low-risk operation. Plenty of ways to make money, my friend. But sometimes you'll have to go it alone, solo. Here's some hot gossip. My favorite crazy man, Pereiro, is closing down the mines again. Moreover, he's ordered a big batch of goodies. What kind of party do you think he's planning? Squad 1, I need intel. Target eliminated. Follow me. In position. Everyone, fire! Send them back in a body bag. What on earth is this? I can't trade that. But it looks like a hot ticket item.